Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita akan memulai hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah mendengar ya bahwa ada seseorang yang kalau mengalami sakit penyakit itu merasa lebih baik diketahui sejak dini. Jadi kalau ada pengobatan-pengobatan tertentu bisa dilakukan dengan maksimal. Tetapi ada juga orang yang berpendapat bahwa lebih baik saya nggak tahu penyakit saya ya, karena akan mempengaruhi perasaan, mempengaruhi hati, membuat tidak nyaman. Nah, itu pendapat yang berbeda-beda ya. Kita melihat di pagi hari ini ya, Allah itu menyatakan kepada Hizkia yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 ini dikatakan bahwa pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Coba kita bisa bayangkan ya, kalau kita mendengar kita mengalami sakit tertentu aja membuat kita mungkin stres, depresi, membuat kita merasa bahwa tidak bisa melakukan apa-apa ya. Tetapi di sini Hizkia mendengar langsung abdi Allah yaitu Yesaya bin Amos mengatakan bahwa suruh loh kumpulin semua keluargamu. Karena apa? Karena engkau akan mati. Bagaimana perasaan Hizkia pada waktu itu? Tentu hal ini menyedihkan, merisaukan. Bahkan sebagai seorang raja pada waktu itu, dia mungkin masih berpikir bagaimana kerajaannya. Kemudian di ayat yang kedua dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Allah. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu itu apa? Dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, sakit yang diderita Hizkia itu membuat apa? Dia menangis sangat ya. Dikatakan bahwa menangisnya itu seperti ketika Petrus menangis pada waktu ayam berkokok. Ya, saking sedihnya, saking berdukanya, apa? Karena apa? Tidak ada harapan lagi. Ya, di ayat 1 dikatakan tidak akan sembuh lagi. Ya, dia mengalami sakit barah. Barah itu mungkin seperti kanker kulit atau barah yang seperti dialami oleh Ayub. Sangat kesakitan ya. Tetapi kita melihat ya bagaimana ketika Hizkia itu mulai berdialog dengan Allah. Ya, dia berdialog dengan Allah mengatakan, Tuhan, aku itu hidupku itu sudah setia loh, aku itu sudah tulus hati loh, aku bahkan melakukan apa yang baik di matamu. Luar biasa sekali. Ya, aku sudah melakukan hal yang baik di matamu ya. Dia membangun kembali, maksudnya dia membuat orang-orang atau bait Allah yang tadinya tidak didatangi dikuduskan kembali, sehingga orang-orang Israel kembali beribadah kepada Allah ya. Dia membuat pada waktu itu perairan ya, sehingga diberkatilah bangsa itu dengan air yang baik ya. Dia memberkati, dia mengumumkan, bahkan memerintahkan supaya ya orang-orang itu memperhatikan bait Allah, memperhatikan hamba Tuhan, memperhatikan imam-imam Lewi, memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, dan itu sifatnya harus menurut Yesaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan ya. Di ayat yang kelima, Allah berkata, ya, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Nah,
Allah mengubah rencananya, ya. Rencananya yang semula itu Hizkia mati karena sakit penyakitnya, tetapi karena doanya Hizkia, karena air matanya Hizkia, ya, Tuhan mengubah itu, ya, sehingga apa? Hizkia disembuhkan, bahkan diberi bonus, ya, umur panjang, ya, umurnya ditambah 15 tahun. Negerinya dipagari oleh Allah dari Raja Asyur yang mungkin ingin menyerang, ingin menguasai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan apa yang sedang kita alami saat ini? Sakit apa yang sedang kita alami saat ini? Mari, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika kita menangis, ya, dengan tulus, mari kita percaya bahwa Allah bisa mengubah rencananya sesuai kehendaknya. Dan pagi hari ini, biarlah iman Hizkia memberkati kita. Apa yang dilakukan Hizkia boleh menjadi memacu iman kita bahwa Allah bisa mengubah rencananya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.